bagi yang membutuhkan translate, for those who need translator, silahkan Oma. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat doa. Oh, ini ditutup ya kameranya. Pelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini terdapat dalam Membina Keluarga Bahagia Jilid 1 pasal 23 halaman 149. Judul dari pelajaran ini anak-anak suatu berkat. Anak-anak suatu berkat. Jadi Allah memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Diberkati supaya pria dan wanita disatukan dalam pernikahan suci, memelihara keluarga dan anggota-anggotanya dimahkotai dengan kemuliaan yang harus diakui sebagai anggota keluarga Allah yang di surga. Anak-anak adalah warisan Tuhan dan kita bertanggung jawab kepadanya tentang bagaimana kita memelihara harta miliknya di dalam kasih, iman, dan doa. Biarlah para orang tua bekerja bagi rumah tangganya sehingga dengan kesukaan dapat mereka datang kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Sahabat-sahabat doa, saya mau memberikan kesaksian bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan. Pada tahun 1987 saya menikah dengan Opa dan dipercayakan Tuhan 6 anak pada saat itu. Saya harus menjaga, mendidik, mengawasi mereka. Sedangkan Opa berlayar 2 minggu di laut dan kembali ke Jakarta, ke rumah itu 2 minggu di darat. Dan saya harus mengadakan mezbah setiap pagi jam 4:30 dan sore hari 5:30. Saya harus juga mengadakan mezbah, yaitu mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Karena pada saat itu sahabat-sahabat doa, saya tidak ada pengalaman untuk mendidik anak, ya, karena saya baru umur 27 tahun pada saat itu. Jadi saya tidak ada pengalaman untuk mendidik dan merawat anak-anak ini. Sedangkan perbedaan usia anak yang pertama dengan saya itu tidak terlalu jauh, 4 tahun ya. Jadi anak yang bungsu itu umur 5 tahun pada saat itu. Jadi hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi bagian bagi saya untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan bagi saya. Jadi saya hanya mengandalkan Tuhan pada saat itu. Jadi doalah yang utama buat saya. Sifat-sifat yang mulia yang dikembangkan dalam merawat anak-anak. Simpati, kesabaran, dan kasih diperlukan dalam berurusan dengan anak-anak yang menjadi berkat di rumah tangga manapun. Mereka akan menghaluskan dan menaklukkan sifat-sifat tabiat dalam mereka dan memerlukan penghiburan dan ketenangan. Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memberi rasa manis dan menghaluskan. Seorang anak yang dibesarkan dalam takut akan Tuhan akan menjadi berkat. Pemeliharaan dan cinta kasih bagi anak-anak yang masih kecil mengikis kekasaran dan juga sifat-sifat kita menjadikan kita itu lemah lembut dan simpatik dan mempunyai pengaruh untuk tumbuh kembang dan unsur-unsur yang mulia di dalam tabiat kita. Saya adalah ibu baru bagi 6 anak ini dan pendatang baru buat mereka. Jadi pelajaran ini yang sangat luar biasa yang saya boleh jalani, di mana saya memiliki kesabaran daripada Tuhan, oleh karena hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya memiliki kasih yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga harus juga belajar mempelajari watak daripada 6 anak yang Tuhan percayakan bagi saya. Jadi tidaklah mudah, bukan berarti saya masuk di keluarga itu mulus-mulus saja, tetapi ada juga dukanya, ada juga sukacitanya di dalamnya. Sukacitanya karena saya harus tetap berada di dalam koridor kebenaran. Jadi saya menggunakan waktu pagi dan petang itu harus berdoa bersama-sama. Makan pun harus bersama-sama. Tidak boleh makan satu sini, satu sana, karena ini ada membingungkan saya nantinya. Jadi saya membuat peraturan bagi mereka untuk patuh, bukan berarti saya harus kasar sama mereka, tidak. Saya jadi harus lemah lembut dan sabar. Karena disinilah perjuangan saya sebagai seorang ibu pendatang baru untuk 6 anak dengan 6 watak.
Baik sahabat-sahabat doa, dikatakan juga satu amanah yang indah. Anak-anak itu diserahkan kepada ibu bapaknya sebagai suatu amanah yang indah, yang pada suatu hari kelak akan dituntut Allah dari pemeliharaannya. Jadi kita harus memberikan lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak waktu berdoa dan untuk mendidik mereka di dalam kebenaran. Karena mereka juga membutuhkan pendidikan yang lebih benar. Sahabat-sahabat doa, anak-anak pada saat itu bersekolah di sekolah strada. Ya, jadi 2 yang masih di strada, dan anak yang pertama itu sudah berkuliah, dan anak yang kedua baru mau masuk kuliah. Bagaimana saya berperan untuk membawa anak-anak ini dengar dan patuh kepada saya? Kembali lagi kepada doa. Dengan ajaran kebenaran ini yang luar biasa, saya harus praktekkan dan saya mengarahkan anak-anak ini untuk bersekolah di sekolah gereja. Ya, karena mereka ini dari strada, jadi tidak mudah bagi saya untuk membujuk mereka untuk masuk di sekolah kebenaran, karena mereka sudah beberapa tahun, dan kami juga memang dari Protestan semua. Jadi itulah kembali kuasa doa yang menuntun saya untuk membawa anak-anak ini masuk di sekolah kebenaran. Jadi anak-anak pun ada hiburan, ada sukacita, ada ketenangan di dalam rumah tangga itu sendiri. Karena sayalah yang lebih berperan di dalam rumah tangga, bisa dikatakan mungkin misioneri ya, ataupun bendahara yang harus menuntun anak-anak ini yang tua berbeda usia dengan saya 4 tahun. Saya harus berjuang supaya mengambil hati mereka, bagaimana caranya supaya dalam rumah tangga itu ada ketenangan, ada sukacita. Karena opa kan selalu di laut 2 minggu di laut, jadi saya yang harus lebih berperan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau mereka keluar malam kemana, saya harus tahu mereka di mana, dan juga sekolah mereka. Jadi kasih itu saya selalu timbulkan untuk mereka. Jadi tidak ada perbedaan dari membedakan anak pertama, kedua, ketiga, dan ke-6. Jadi semua sama. Jadi kalau kita mau makan harus bersama, mau beli baju harus bersama. Tidak bisa saya menjadi seorang ibu yang muda pada saat itu untuk egois. Jadi saya menekan keegoisan saya harus belajar lebih rendah hati dan harus panjang sabar untuk mengarahkan anak-anak ini. Karena saya harus bertanggung jawab kepada opa. Jadi opa sering pakai telepon kapal, gimana anak-anak? Oh baik-baik, walaupun mereka tidak ada rumah, oh ada mereka di sini. Jadi ada kebijakan, ada bijaksananya, ada juga bohong-bohong sedikit, karena opa kan bekerjanya di laut ya, jadi banyak tantangan daripada dia pusing, anak-anak pulangnya jam 10, jam 9, jadi saya suka ada sedikit kebohongan, oh ada opa mereka pulang jam segini, jadi semua lebih aman. Ya, jadi saya bersyukur saya hidup di dalam kebenaran. Saya juga bersyukur karena kebenaran inilah yang membuat saya sampai saat ini bersama dengan anak-anak. Jadi sahabat-sahabat doa, ingatlah bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan adalah anggota-anggota yang masih muda di dalam keluarga Allah. Dan dia telah menyerahkan mereka kepada penjagaan, hendak mendidik, mengajar mereka untuk surga. Kamu harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya dengan cara bagaimana kamu melaksanakan amanat yang kudus itu. Sahabat-sahabat doa, tentunya banyak tantangan-rintangan yang saya hadapi pada saat saya bersama dengan opa. Tetapi itu kembali bertekun selalu di dalam doa. Karena hanya doa Allah yang membawa kita damai, sukacita bersama 6 anak ini. Berjalannya waktu tahun 89 saya memiliki seorang putri, dan juga tahun 94 saya juga memiliki seorang putri. Jadi dari 6 ketambahan 2 lagi, jadi kami itu 10 orang. Tapi dari 10 orang itu ada juga keponakan-keponakan saya. Ada juga keluarga-keluarga saya yang paling banyak bergabung dengan sana. Kalau dihitung juga saudari Mesti juga ada bersama dengan kami pada saat itu. Jadi kami jumlah di dalam rumah itu ada 22 orang. Bagaimanalah saya seorang muda harus mengatur rumah tangga,
mempertanggungjawabkan kepada Opa dan juga kepada Tuhan untuk anak-anak ini dididik di dalam kebenaran Tuhan. Sampai saudara-saudara sekarang kami tinggal berdua dan anak saya yang bungsu ya seizin Tuhan di Agustus nanti akan menikah. Jadi sekarang tinggal satu yang kami tunggu untuk menikah, dan itu juga calon kami ini Protestan dan kami sudah bawa dia untuk belajar kebenaran. Dan anak saya yang bungsu ini ada di Manila bekerja. Sahabat-sahabat doa, sekarang anak-anak sudah berumah tangga semua, dan saya sangat saya menyerahkan kepada mereka untuk melanjutkan tongkat estafet yang saya bisa katakan penunggu pagi dan penunggu malam harus mereka jalankan di dalam rumah tangga masing-masing mereka. Kalau itu tidak dijalankan oleh anak-anak saya, maka mereka pun akan jauh. Ternyata memang dari 8 bersaudara ini ada satu yang sekarang sudah mulai keluar. Tetapi itulah pergumulan kami berdua di hari tua untuk tetap mendoakan mereka supaya mereka tidak semakin jauh atau tidak keluar dari kebenaran. Jadi sahabat-sahabat doa, inilah pelajaran rumah tangga yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat doa, dan biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Amin.